Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melakukan praktikum materi evolusi seleksi alam kelas 12 secara online dengan menggunakan laboratorium virtual. Bagaimana sih caranya? Diikuti terus. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuka aplikasi pencarian berupa Chrome ataupun Mozilla Firefox. Kemudian pada tombol Google atau bar Google kita ketik Pet Colorado. Setelah diklik akan muncul berupa web Pet Colorado, kemudian kita klik. Pada laman web Pet Colorado ada pilihan simulasi, kemudian diklik. Karena pada hari ini kita akan melakukan praktikum virtual dengan materi biologi, kita klik materi biologi. Kemudian setelah muncul laman seperti ini, kita scroll ke bawah untuk mencari natural selection. Kemudian diklik. Kemudian klik tombol play. Kemudian pada laman natural selection akan diberikan pilihan yaitu into dan late. Karena pada hari ini kita akan melakukan praktikum, kita klik late. Setelah diklik maka akan muncul laman seperti ini. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengerti fitur-fitur apa yang tersedia pada laboratorium virtual ini. Yang pertama yaitu timer generasi. Nah, ini menunjukkan perputaran generasi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Geser ke sebelah kanannya terdapat lambang matahari dan lambang salju. Lambang matahari ini menunjukkan suhu, yaitu suhu panas atau cuaca yang cerah. Kemudian lambang salju ini menunjukkan cuaca dingin atau suhu dingin. Nah, geser lagi ke sebelah kanan. Pada kotak ini terdapat fitur yaitu kita bisa memilih warna bulu pada kelinci, bentuk telinga pada kelinci, dan bentuk gigi atau ukuran gigi pada kelinci. Pada tabel di bawahnya terdapat faktor lingkungan, yaitu yang pertama pemangsa berupa hewan serigala. Kemudian yang kedua yaitu bentuk makanan, baik itu bentuknya keras yaitu seperti batang ataupun lunak seperti rumput-rumputan. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan makanan. Mari ke sebelah kiri bawah. Pada kotak ini berisi beberapa pilihan yang dapat kita checklist sesuai dengan kemampuan kita. Namun karena pada praktikum ini kita hanya membutuhkan jumlah generasi dan populasi, kita hanya menceklis satu yaitu total dengan simbolnya garis hitam tebal. Nah, pada sampingnya akan terdapat grafik yang akan menunjukkan jumlah populasi dan generasi. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui data apa saja yang kita butuhkan untuk hasil pengamatan. Nah, pada praktikum kali ini kita membutuhkan data yaitu keterangan generasi. Nah, pada generasi keberapa sih yang kita amati ini, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi, apakah seperti cuaca ataupun pemangsa atau ketersediaan makanan atau bentuk makanan. Kemudian jumlah individu yang didapatkan setiap generasinya berapa dan tingkat kehidupannya tinggi ataupun rendah. Karena kita sudah mengetahui data apa saja yang kita butuhkan, kita langsung melakukan praktikum. Percobaan yang pertama, kita akan melakukan praktikum dengan tidak menambahkan faktor apapun, yaitu faktor lingkungan dan lain-lain. Nah, kemudian yang pertama kita harus mengklik admit terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di samping kanan ada fitur penambah kelinci dengan warna bulu yang berbeda. Kita klik. Kita tunggu. Pada generasi pertama akan terlihat di grafik bawah jumlah populasinya. Begitupun sampai generasi seterusnya. Nah, misalnya kita ambil contoh sampai generasi ketiga, kita dapat mengetahui jumlah populasi pada generasi pertama berapa ekor, kemudian generasi kedua berapa, dan generasi ketiga berapa.
Kemudian kita ulangi lagi pada percobaan kedua dengan menggunakan faktor lingkungan seperti cuaca dan lain-lain. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, di sini yang membedakan hanya kita merubah cuaca. Misalkan tadi cuaca panas, kita akan rubah menjadi cuaca dingin. Apakah perkembangan seleksi alamnya tetap sama, jumlah individunya tetap sama? Kita amati dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, lihat terdapat perbedaan pada generasi pertama sampai ketiga pada cuaca dingin dan cuaca panas. Pada percobaan ketiga, kita ganti faktor lingkungannya, yaitu berupa ketersediaan makanan dan pemangsa. Langkahnya masih sama seperti pada percobaan yang pertama dan kedua, hanya saja pada bagian faktor lingkungan kita tambahkan atau kita checklist bagian Wolfes, maka kita akan mengetahui beberapa populasi yang akan muncul pada generasi 1 sampai generasi ketiga. Begitupun selanjutnya pada percobaan keempat, hanya saja kita mengganti checklist pada bagian Wolfes menjadi checklist pada bagian limited food. Nah, mungkin cukup sekian praktikum virtual kali ini. Semoga video pembelajarannya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Dadah!